seumpama biji. Shalom, saudara Yesus, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dengan tema yang baru, dan kita akan belajar satu tema mengaktifkan hadirat Tuhan, atau boleh dikatakan bahwa kita memanifestasikan Tuhan secara utuh lewat kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya hidup kita ini bisa mengaktifkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mungkin saudara sebagai orang Kristen yang lama, sudah berpuluh tahun, sudah sekian tahun dan lain sebagainya. Apakah betul bahwa Yesus itu manifestasi full dalam kehidupan saudara? Atau mungkin tidak? Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu di mana mengaktifkan Yesus nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana caranya? Dikatakan dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Jadi untuk memanifestasikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, itu bukan keaktifan kita datang ke gereja. Bukan kita memberikan persembahan yang banyak itu membuktikan bahwa kita ini bisa mengaktifkan Tuhan atau mungkin memanifestasikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan. Diawali dari sebuah keputusan hati yang dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Diawali dengan keputusan di mana kita mengasihi Tuhan bukan sebagian, tapi segenap hati kita mengasihi Tuhan. Artinya bahwa dalam hidup kita tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang kita kasih kecuali hanya Tuhan saja. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa sampai dalam titik itu, mustahil saudara bisa mengaktifkan kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Saudara ingat seorang hamba Tuhan yang bernama Abraham, di mana dia mempunyai anak Ishak yang dia peroleh begitu lama, itu janji Tuhan. Pasti Ishak itu anak yang dikasih oleh Abraham. Tapi satu kali Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, persembahkan Ishak. Ini sesuatu hal yang tidak mudah. Anak yang ditunggu lama, yang dikasihi, dan harus dipersembahkan sebagai korban di sebuah gunung yang Tuhan akan tunjukkan. Tetapi pertanyaan, apakah Tuhan ingin membunuh Ishak? Tidak. Lalu apa? Tuhan ingin membunuh Ishak yang ada di dalam hati daripada Abraham. Jadi hidup kita ini atau yang dituntut Tuhan, di mana dalam hati Abraham tidak ada yang lain kecuali Yahweh. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan dalam hidup daripada Abraham. Ishak harus keluar daripada hidup Abraham. Ishak harus mati dari kehidupan Abraham dan hati Abraham. Hati Abraham hanya ada yang disebut Yahweh. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, perjalanan kekristenan kita bisa mengaktifkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita punya keputusan hati yang berkata, aku mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, pemikiran kita, emosi kita, kehendak kita, hanya Tuhan saja. Hal-hal inilah yang akan membawa saudara melihat Yesus termanifestasi di dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Biarlah hidup kita diawali dengan mengasihi akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biar hidup kami adalah hidup yang mengasihi Engkau. Tidak ada yang lain, hanya Engkau ada dalam hidup kami. Haleluya. Amin.